Shalom, puji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami ada hari ini, itu adalah semua karena kebaikan. Kami ada di sini Tuhan, kami bisa beribadah. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Engkau sangat baik dan terlalu baik buat kami ya Tuhan. Sungguh hari ini ya Tuhan, biar kami boleh mendapatkan perkenanan Tuhan melalui ibadah pada sore hari ini. Kiranya Kau mengalir dan mengalir di hati kami ya Tuhan. Siapakah kami ini? Kami adalah orang-orang yang telah Engkau tebus dengan darah yang mahal. Kami adalah biji mata Tuhan yang berharga. Kami adalah orang-orang yang Kau cintai Tuhan. Terima kasih sampai hari ini ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Kami ingin memuji Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati, ku jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Inilah kami Tuhan, dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati, tuh jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Katakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan. Ku buka hati, ku buka
Kami merasa aman Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami ada di sini adalah kata perlindungan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Hiramaya Rabasyara. Sikarabara. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tak memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, tak memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan suara-suara kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan meskipun musuh di depanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang belakang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, amin. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Amin. Keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Amin. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, berikanku.
adalah sumber kemenangan kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Kita bagi berdiri, kita pujikan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahannya. Kita pujikan betapa dalamnya. Karyamu, kasihmu yang
tepangi berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita? Kurang ya. Apakah percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita? Amin. Lambaikan tanganmu. Biarlah kita pujikan lagu ini. Tuhan Yesus, Engkaulah penolong kami Tuhan. Sehelai rambutku tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Sebab itu kami meletakkan hati kami. Kami berserah Tuhan. Karena pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya ya Tuhan. Janji-Mu itu adalah ya dan amin. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan pada hari ini. Kami ingin berseru menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Melalui Tuhan hati kami, melalui penyembahan kami. Kami memujikan lagu ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara.
Haleluya. Biar setiap kami melimpah dengan syukur sore hari ini ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Engkau kenyangkan, Engkau puaskan ya Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau masih bekerja sampai dengan hari ini. Sampai detik ini ya Tuhan, Engkau terus bekerja ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Biar kami berikan hati kami ya Tuhan, untuk Engkau bentuk ya Tuhan, untuk Engkau kerjakan ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segala berkat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak ada saat ini. Tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak bisa berdiri di tempat ini ya Tuhan. Tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak berdaya. Tanpa Engkau ya Tuhan kami akan lemah, kami akan kalah ya Tuhan. Tetapi Engkau yang menjadikan kami umat pemenang, bahkan orang-orang yang lebih daripada pemenang ya Tuhan. Kami akan melihat Engkau bekerja ya Tuhan di akhir zaman ini. Dan kami mau ya Tuhan masuk dalam pekerjaan-Mu yang mulia ini. Kami rindu Engkau pakai ya Tuhan, kami rindu Engkau pakai ya Tuhan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore ini. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu lah yang membangun kehidupan kerohanian kami. Firman-Mu ya Tuhan yang terus akan membangun kehidupan iman kami. Sampai ya Tuhan, sampai semuanya akan berakhir ya Tuhan. Kami mau tetap bertahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Biar Engkau terus ditinggikan, Engkau terus dimuliakan ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, di tempat ini, dan dimanapun kami ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini saya bersyukur Tuhan memberikan kesempatan melalui Bapak Gembala untuk saya boleh membagikan berkat firman Tuhan. Dan saudara, mari, tidak ada waktu lagi bagi kita untuk bersantai-santai, untuk kita bermain-main, kita berleha-leha kalau bahasa gaulnya saudara. Tetapi hari-hari ini mari kita siapkan hati kita. Saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami mungkin ke depan, saya tidak menakut-nakuti saudara, tetapi saudara, kita akan melihat sesuatu yang lebih dahsyat lagi, lebih hebat daripada apa yang kita saksikan sekarang. Oleh sebab itu saudara, kita diberi Tuhan waktu dan kesempatan untuk kita mempersiapkan diri. Saudara, kita tidak bisa melarikan diri, kita tidak bisa lari kemana-mana saudara. Mau tidak mau kita harus melewati masa ini, kita harus menghadapi hari-hari ini. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh mempersiapkan diri. Persiapkan iman kita sekuat mungkin, persiapkan iman kita setebal mungkin, persiapkan iman kita sesungguh-sungguh mungkin saudara, sampai
saudara merasakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menaungi seluruh kehidupan kita. Sampai saudara, apapun yang saudara dengar, apapun yang saudara lihat, apapun yang saudara alami tidak mampu menggoyahkan iman saudara. Dan saudara, ini waktu yang terbaik untuk kita boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Sekali lagi, firman Tuhan akan terus digenapi. Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menggenapi firman-Nya, saudara. Saudara suka tidak suka, saudara siap atau tidak, firman Tuhan akan terus digenapi. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, masa-masa yang sulit, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau sekarang ini, saudara, bukan hanya orang yang tidak kita kenal, bukan hanya orang-orang yang mungkin jauh dari kita, bahkan orang-orang yang dekat dengan kita, saudara, satu persatu mereka mengalami apa yang kita sama-sama saksikan, saudara. Orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita. Mungkin, saudara, kalau semua sudah divaksin, saudara, ya, mungkin kita akan masuk ke yang namanya herd immunity atau kekebalan komunitas, saudara. Tetapi apakah ada yang bisa menjamin tidak ada virus-virus yang baru yang muncul? Apakah ada yang bisa menjamin, saudara, bahwa virus ini tidak bermutasi sedemikian rupa, saudara? Tidak ada yang bisa menjamin. Oleh sebab itu, saudara, beberapa waktu kemarin, saudara, sebenarnya secara pribadi saya itu kepingin gitu ya melihat kondisi pemakaman COVID itu seperti apa. Itu secara pribadi saya, dan Tuhan mengizinkan saya melihat, saudara. Selama ini kan saya hanya melihat dari televisi, ya. Tetapi beberapa waktu kemarin Tuhan izinkan, ya, saya melihat, saudara. Begitu luar biasa, saudara. Itu baru di satu titik, saudara. Belum lagi di tempat lain, saudara, di kota-kota lain, di provinsi lain, saudara. Akan ada banyak yang terjadi, saudara. Oleh sebab itu sore hari ini, saudara, kesempatan yang indah kita masih diizinkan Tuhan untuk beribadah dimanapun Bapak Ibu Saudara yang ada, di rumah, di tempat dimanapun, saudara. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan iman kita. Ya, kita perlu, saudara, untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena tidak ada tempat yang terbaik, tidak ada tempat yang terkuat, terhebat selain daripada di dalam perlindungan Tuhan saja, saudara. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan cepat saja. Tema kita bulan ini menurut rilis visi misi yang Bapak Gembala keluarkan, dan tema bulanan itu jangan lengah. Ya, jangan lengah. Beberapa hamba Tuhan termasuk Bapak Gembala menjelaskan juga jangan lalai. Nah, kalau saudara pelajari jangan lengah dengan jangan lalai ini sebenarnya dekat sekali. Dua kata ini sangat dekat. Kalau saudara belajar arti daripada kata jangan lengah, itu salah satunya jangan lalai. Dan sebaliknya, saudara, kalau saudara cari arti kata jangan lalai, salah satu artinya adalah jangan lengah. Tetapi sore hari ini, saudara, izinkan saya mengartikan menurut versi saya. Ya, menurut versi saya, saudara. Ini tidak ada di Google, saudara. Tetapi izinkan saya mengartikan jangan lengah itu adalah satu kata kerja pasif. Tetapi jangan lalai atau lengah itu adalah satu kata kerja pasif. Dan lalai itu adalah satu kata kerja aktif. Itu menurut saya, saudara. Karena dua kata ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita lengah, maka kemungkinan kita akan melalaikan sesuatu. Kalau kita lengah terhadap satu hal, maka kemungkinan kita akan melalaikan satu tanggung jawab yang dibebankan dalam diri kita. Karena kelalaian, kata lalai itu dekat sekali atau melekat dengan kata tanggung jawab. Nah, saudara, sore hari ini saya akan bicara, ya, mari kita buka. Bentar.
Kita akan buka di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayat ini, kita akan flashback pada bulan yang kedua di bulan Februari. Tema gereja kita adalah memiliki pikiran Kristus. Kalau kita masih ingat ya Saudara, ya, tidak terlalu jauh ya, tetapi tidak dekat juga Saudara. Karena ya, kalau saya tanya tadi siang saya tanya salah satu anak sekolah minggu, sudah nonton ibadah sekolah minggu? Sudah gitu ya, sudah. Saya tanya, buktinya ya, saya tanya, apa lagu yang dinyanyikan? Kudaki-daki, oh betul, berarti dia menyaksikan atau mengikuti ibadah sekolah minggu. Tetapi saya tanya, firmannya apa? Cerita tentang apa? Mulai dia kedip-kedip Saudara, dia mikir apa ya? Lupa katanya gitu Saudara ya. Siang, jadi saya tanya itu sekitar jam 1 ya, ibadah sekolah minggu kan jam 10 ya, Saudara ya. Jam 10 tapi jam 1 sudah lupa. Bulan 2 di gereja kita ini membahas tentang memiliki pikiran Kristus. Nah Saudara, apa kaitannya pikiran dan perasaan dengan tema kita bulan ini? Jangan lengah atau jangan lalai. Dan Saudara, sore hari ini saya ingin mengajar kepada setiap kita atau membagikan kepada setiap kita bahwa iblis itu seringkali bermain dengan pikiran dan perasaan kita. Permainan iblis itu selalu ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Dan lewat pikiran atau perasaan kita, seringkali kita lengah. Yang menyebabkan kita melalaikan. Nah Saudara, ayat yang kelima di dalam Filipi pasal yang kedua ini menjelaskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, konteks pembacaan firman Tuhan ini adalah tentang supaya nasihat supaya bersatu, jemaat supaya bersatu, merendahkan diri seperti Kristus, memiliki pikiran dan perasaan Kristus, supaya jemaat bisa bersatu. Tetapi saya percaya Saudara, ayat ini Rasul Paulus membagikan ya, mengajar kepada jemaat di Filipi tidak terbatas hanya dalam konteks kesatuan jemaat. Tetapi lebih daripada itu Saudara, pikiran dan perasaan Kristus itu membuat kita lebih berhati-hati. Sekali lagi Saudara, iblis selalu menggunakan area pikiran kita dan menggunakan area perasaan kita supaya kita lalai akan sesuatu. Saya kasih contoh Saudara. Hari-hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Gembala, kita tidak boleh menebarkan ketakutan. Karena jujur Saudara, jujur ya, kalau kemarin ada salah satu keluarga kami yang terpapar COVID, jangan nonton TV. Ya, ada TV di kamar isolasi mandiri, jangan terlalu banyak nonton TV. Nah, memang Saudara, mau tidak mau, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Betul apa betul? Betul Saudara. Apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, itu akan berpengaruh terhadap pikiran kita. Akan membuat kita down, membuat kita takut, membuat kita lemah. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa iblis itu selalu bermain di area pikiran dan perasaan kita untuk membuat kita jatuh, membuat kita gagal. Nah Saudara, tujuan daripada memiliki pikiran dan perasaan Kristus itu cuma satu. Itu ada di ayat yang ke-8 Saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai
taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia harus mati di kayu salib supaya tugas misi yang dia emban ke dunia ini selesai. Apa misi yang dia emban di dunia ini? Menyelamatkan hidup saudara dan saya. Bayangkan kalau ketaatan itu tidak ada di dalam Kristus. Bayangkan kalau Kristus tidak taat mati sampai ke kayu salib, saudara dan saya jadi apa? Saudara bisa jawab sendiri. Kita akan jadi ekornya si naga yang jahat itu. Kita akan terseret mengikuti iblis masuk ke dalam lubang tanpa alas. Karena itu tempat orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang tidak menerima karya penebusan. Atau jika Kristus tidak taat sampai mati, saudara dan saya tidak akan menikmati kehidupan yang kekal. Nah, tujuan daripada pikiran dan perasaan Kristus ini satu kata, yaitu taat. Amin. Dan saudara, saya bersyukur bulan ini kita diajar tentang jangan lengah, supaya kita jangan lalai. Kalau kita lengah, kita akan lalai. Kalau kita lengah, kita akan lalai melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan kita kerjakan. Kalau kita lihat saudara, cerita kejatuhan Adam dan Hawa, ya. Saudara masih ingat ya, mungkin saudara membaca berulang-ulang kali cerita tentang ini. Ketika Adam dan Hawa diberikan satu mandat, satu perintah oleh Tuhan, mereka boleh memakan semua pohon, buah-buah semua pohon di Taman Eden boleh dimakan semua, kecuali satu pohon, satu buah, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika iblis berbicara melalui ular, saudara tahu apa yang pertama kali diucapkan oleh ular? Ular mengatakan, bukankah semua pohon, buah pohon-pohonan di taman ini tidak boleh kamu makan? Artinya apa saudara? Dia mulai masuk mengacaukan pikiran Hawa. Ini kan diputar balik saudara. Pikirannya dibulet dulu saudara. Sama iblis disusupi dulu pikirannya Hawa, supaya Hawa mulai, loh kok kebalik ya gitu ya. Bukankah semua boleh dimakan? Kok ini iblis ngomong semua tidak boleh dimakan? Lalu Hawa bicara, boleh, semua boleh dimakan, kecuali satu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan saudara, apa yang selanjutnya dialami oleh Hawa? Saudara tahu apa yang dialami oleh Hawa? Mulai masuk ke dalam perasaan. Dia mulai melihat buah itu saudara. Oh, buah itu kelihatannya kok enak ya. Bukankah itu sudah menyentuh yang namanya perasaan saudara? Iblis selalu bermain di area ini saudara. Sadar atau tidak, saudara, hari-hari ini kita mulai melihat sesuatu yang membuat pikiran kita jadi kacau, takut. Perasaan kita jadi takut. Tapi sore hari ini saudara, mari kita belajar. Tujuannya cuma satu saudara, supaya kita bisa taat akan apa yang Tuhan firmankan. Supaya kita bisa taat, supaya kita bisa memegang setiap janji Tuhan itu teguh dalam hidup kita, sehingga kita tidak lalai. Saudara, apa yang membuat kita lengah hari-hari ini saudara? Satu, ketakutan. Kita mulai takut. Kita mulai takut terserang dengan yang terpapar dengan virus. Saudara mau mengakui atau tidak? Saya akui atau tidak saudara? Ada satu perasaan khawatir. Betul?
ada satu perasaan takut. Ketika mulai disarankan saudara menggunakan 2 masker, saya langsung pakai 2 masker saudara. Tapi ya saudara, kalau ngomong pakai 2 masker saudara, ampun saudara, betul, tidak bisa ngomong saudara, tidak bisa ngomong. Bahkan mohon maaf, kemarin waktu di pemakaman Keputih saya pakai 3 masker saudara, 3 masker saya pakai saudara. Waduh, kalau ada APD mungkin saya pakai APD itu saudara, saking nggak ada APD di mobil itu saudara. Perasaan takut saudara. Kita mulai berlomba-lomba mencari cara. Saya mulai saudara cari vitamin D saudara. Wah, saya ini orang yang nggak pernah minum vitamin saudara, jujur saudara. Ya karena saya merasa ini sudah kelebihan vitamin, overdosis ini saudara. Waduh, luar biasa. Kalau saudara minum jamu-jamu, wah setiap hari tukang jamu lewat nawarin beras kencur gitu ya. Kalau saya minum beras kencur tambah doyan makan saudara. Enggak pakai beras kencur aja sudah doyan makan saudara. Ya, kita mulai meningkatkan, gimana caranya meningkatkan imun kita saudara. Apapun kita konsumsi. Ya, orang menyarankan ini kita coba. Orang menyarankan, sampai kemarin saya ketemu dengan satu bapak. Dia ngomong, "Kok kenapa ya pinggang ini kok sakit ya gitu ya." Saya tanya kenapa. Saya agak nggak enak badan, pinggang saya sakit. Punya ngomong saudara, bangun tidur pagi ya, maaf subuh jam 3 gitu ya, dia sudah minum 1 vitamin. Nanti pagi-pagi jam 7 jam 8 dia minum lagi 1 vitamin saudara. Nanti siang saudara, setelah makan siang dia minum lagi 1 vitamin saudara. Saya ngomong, ampun kok, jangan banyak-banyak minum vitamin kok, nanti kena ke ginjal. Saya ngomong, ya saya kan bukan dokter, tapi saya ngomong kalau sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus. Nggak bagus. Nah, iblis mulai bermain dengan pikiran kita, perasaan kita. Dan kita mulai digeser saudara. Kita mulai digeser. Saudara, imun boleh kuat saudara, tapi iman juga harus diperhatikan. Saudara, kalau imun kita lemah, yang mati cuma tubuh kita saudara. Tapi kalau iman kita lemah, iman kita luntur saudara, yang mati bukan cuma tubuh, tetapi roh kita akan binasa. Jangan-jangan nanti dunia berkata, itu loh di sana ada orang pintar menyediakan minuman yang bisa meningkatkan imun. Kita berbondong-bondong pergi. Hati-hati dengan pikiran dan perasaan ini. Amin. Pikiran apa lagi saudara? Yang menghantui kita, membuat kita lengah. Saudara. Ketika pikiran itu mulai mengacaukan, ketika pikiran yang datangnya bukan dari Tuhan, mulai mengacaukan pikiran kita, saudara, perasaan kita mulai melupakan janji Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, ada satu cerita di Alkitab saudara tentang Abraham. Ketika Abraham, Tuhan sudah menggenapi janjinya memberikan seorang anak kepada Abraham di masa tuanya, di satu masa yang saudara itu tidak mungkin lagi seorang suami istri bisa mendapatkan anak, tetapi Tuhan memberikan itu dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Lahirlah Ishak saudara. Dan ketika Ishak mulai beranjak remaja, Tuhan berfirman kepada Abraham, Ishak disuruh untuk dikorbankan saudara. Saudara, jujur saya mau katakan, kalau saudara ada di posisi Abraham, apa yang ada dalam pikiran dan perasaan saudara pada saat itu? Apakah pikiran dan perasaan saudara biasa-biasa saja? Kalau mungkin nanti saudara kita bertemu dengan Bapak Abraham, kita bisa tanya, waktu itu Bapak Abraham, waktu Ishak diminta untuk dipersembahkan kepada, apa yang ada dalam pikiran? Apakah pikiran Bapak Abraham tidak kalut? Apakah perasaan Bapak Abraham tidak hancur? Saya yakin saudara, 100% saya yakin. Ya, saya yakin 100% bahwa pada saat itu yang ada dalam pikiran dan perasaan Bapak Abraham adalah satu kekacauan. Tetapi yang lahir,
yang lahir, tindakan yang lahir dari Abraham adalah ketaatan. Artinya apa, saudara? Artinya pikiran dan perasaan Kristus ditaruh di dalam kehidupan Abraham. Ada pikiran dan perasaan Kristus yang ditaruh. Saudara, mempersembahkan anaknya yang satu-satunya yang dikasihi itu bukan perkara yang mudah sekali. Itulah sangat sesuatu yang mungkin bagi Abraham itu ujian tertinggi dalam kehidupannya. Saudara, kita tidak usah memberikan anak kita, saudara. Kita disuruh mengembalikan perpuluhan saja kadang-kadang mikir, saudara. Ada satu cerita anak muda, saudara. Ketika dia bekerja dengan gaji 300, saudara, dia dengan sukacita setiap 1 bulan dia dapat gaji, dia bawa perpuluhan itu kepada Tuhan. Kalau 300.000 perpuluhannya berapa, saudara? 3 juta. Hebat, saudara. Yang 2.700.000 harus cari di tempat lain. Kalau 300.000 perpuluhannya berapa, saudara? 30.000. Dia dengan sukacita dia masukkan amplop, dia bawa perpuluhan itu. Ketika naik gajinya 700, saudara, dia tetap bersukacita, saudara, dengan setia. Karena dia mengasihi Tuhan, dia belajar untuk taat. Ketika Tuhan mulai angkat pelan-pelan dan semakin Tuhan angkat, di satu titik gajinya sudah 30 juta, saudara. 30 juta perpuluhannya berapa, saudara? 300. Jangan dipotong, saudara. 30 juta itu perpuluhannya 3 juta rupiah. Pemuda ini mulai mikir, 3 juta itu bukan uang yang kecil, saudara. Perasaannya, pikirannya, saudara. Ya dengan berat hati, saudara, dia berikan persembahannya itu. 3 juta dia bawa kepada Tuhan, dia kembalikan sebagai milik Tuhan, saudara. Sekalipun pikiran dan perasaannya harus berperang. Saudara, setelah dia bawa persembahan persepuluhannya itu, minggu berikutnya, saudara, dia lihat ibu gembalanya pakai kalung baru, saudara. Perasaannya, saudara. Ya. Ingat, iblis selalu bermain di dalam pikiran dan perasaan kita. Tetapi kalau kita mau belajar menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita, percayalah yang lahir adalah ketaatan. Amin. Amin. Mari kita belajar, saudara. Iblis tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Ketika saudara sudah mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika saudara sudah mulai memberikan hati saudara melayani Tuhan dengan segenap hati, datang kepada Tuhan, saudara setia beribadah, satu waktu saudara dikecewakan. Dan iblis mulai berkata, ya begitulah orang Kristen itu. Dalam pikiranmu iblis akan tanamkan, ya begitulah orang Kristen, sama saja. Perasaanmu mulai hancur ketika engkau dikecewakan. Tetapi saya mau katakan, kalau pikiran dan perasaan Kristus itu ada dalam hidup kita, maka yang lahir adalah ketaatan. Kita akan tetap setia sekalipun kita dikecewakan. Kita akan tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan sekalipun ada gesekan yang harus kita alami. Kita akan melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan penuh ketaatan. Bukan karena keadaan, tetapi karena kita mau belajar taat kepada Tuhan. Mungkin engkau ada yang menyakiti, hatimu tersakiti oleh seseorang. Firman Tuhan berkata, ampunilah. Enggak mudah, saudara. Ampuni orang yang menyakiti engkau. Bahkan berdoalah bagi musuhmu. Tapi sekali lagi, sering kali iblis mulai tanamkan, untuk apa engkau mengampuni orang yang paling menjengkelkan itu? Dalam pikiranmu, iblis akan mulai menanamkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman.
engkau sudah mulai bangkit dari hidupmu yang terpuruk. Tetapi intimidasi iblis itu selalu datang. Kamu itu loh sudah minta ampun berapa kali, terus kamu jatuh lagi. Seperti kata lagu, jatuh bangun aku. Ya itu jatuh bangun, saudara. Iblis akan mulai menanamkan pikiran-pikiran yang negatif dalam pikiran kita. Tapi sore hari ini, saudara, mari kita belajar untuk menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi lengah, saudara, dan kita tetap taat akan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kuncinya cuma satu, saudara. Saya akan berikan satu kunci, dan kunci ini ada di depan mata kita setiap minggu kalau kita ibadah. Kuncinya, saudara, ada di Efesus 4 ayat yang ke-15. Mari kita lihat itu visi yang Bapak Gembala. Efesus 4 ayat yang ke-15. Visi yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak Gembala. Efesus 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kuncinya cuma satu, saudara, supaya kita bisa tetap kuat, kita tidak lengah, kita tidak lalai, saudara. Kita berpegang teguh kepada kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, sore hari ini saya mengingatkan, mari kita terus mencari kebenaran, haus akan kebenaran, dan kita akan mendapatkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan menyatakan. Lewat apa? Lewat kita ibadah, saudara. Lewat kita renungan pribadi. Dan saudara, Bapak Gembala selalu mengingatkan, sekarang ini saudara mau dengar firman Tuhan, kapanpun, siapapun yang menyampaikan, saudara, termasuk Bapak Gembala, pengajaran-pengajaran di gereja, saudara bisa dapatkan itu. Dan di situ kita bisa belajar akan kebenaran. Dan kebenaran itu yang membuat kita terbentengi oleh pikiran-pikiran yang datangnya bukan dari Tuhan. Amin. Kalau iblis mulai katakan engkau itu tidak bisa, tetapi firman Tuhan katakan kita bisa. Bersama dengan Yesus kita bisa lakukan semua perkara-perkara. Amin. Firman Tuhan, mungkin pikiran yang bukan datangnya dari Tuhan, katakan masa depanmu suram. Di titik ini engkau belum punya apa-apa. Di titik ini engkau belum mendapatkan apa-apa. Di titik ini engkau belum jadi apa-apa. Tetapi firman Tuhan mengatakan masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Apa itu masa depan? Masa depan itu hari esok. Besok itu adalah masa depan kita. Amin. Lusa itu masa depan kita. Minggu depan adalah masa depan kita. Bulan depan masa depan kita. Tahun depan masa depan kita. Dan apapun kita saat ini, kalau firman Tuhan masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan, artinya firman ini yang harus kita pegang teguh. Kebenaran ini yang harus kita jadikan dasar kehidupan kita. Amin. Bukan pikiran, bukan perasaan yang datangnya bukan dari Tuhan. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang goyah. Kenapa? Karena tidak berpegang teguh pada kebenaran. Jelas sekali dikatakan, kalau kita mau sungguh-sungguh, saudara, maka kita akan menjadi umat Tuhan yang kuat dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan kita alami dalam kehidupan ini. Kuncinya cuma satu, berpegang teguh kepada kebenaran. Maka kita akan terus bertumbuh ke arah Yesus. Bukan bertumbuh ke arah yang lain, tapi bertumbuh ke arah Dia. Sampai kita disempurnakan, kehidupan kita akan terus disempurnakan. Amin, saudara. Mari saudara kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang saat ini saudara terjadi, jangan biarkan pikiran dan perasaan kita dikuasai oleh si jahat. Jangan biarkan pikiran dan perasaan kita dikuasai oleh iblis, saudara. Kalau iblis katakan, engkau boleh datang ke gereja, engkau boleh setia melayani,
Tetapi tetapkan hatimu seperti itu, jangan pernah diubah. Kamu boleh hidup suci di gereja, kamu boleh hidup kudus di dalam pelayanan. Tetapi ketika engkau keluar dari gereja, engkau tidak lagi melayani, engkau kembali kepada kehidupanmu bersama dengan aku. Itu pikiran iblis. Tetapi sore hari ini mari kita belajar menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita akan melihat Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita. Saudara, kenapa Yesus bisa menang ketika dia dicobai? Karena dia berpegang teguh pada kebenaran. Semua dia sudah lewati. Soal isi perut dia sudah lewati. Soal tahta dan jabatan dia sudah lewati. Soal kekayaan dia sudah lewati, saudara. Karena apa? Karena Yesus berpegang teguh pada kebenaran. Mari kita miliki pikiran dan perasaan Kristus itu. Ketika orang-orang yang sudah dia sembuhkan, saudara, orang-orang yang sudah dia tolong, orang-orang yang sudah merasakan mujizatnya, ada bersama-sama dengan sekumpulan orang yang menghujat dia, yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, bebaskan Barabas. Orang-orang yang ditolong, mungkin orang-orang yang sakit sudah ditolong, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada bersama-sama. Yesus melihat apa perasaan Yesus, begitu hancurnya. Tetapi dia mau tetap menggunakan pikiran dan perasaan yang tepat, yang datangnya dari Bapa, sampai dia mau taat. Dan saudara, mari jangan lengah. Hari-hari ini saudara, kalau kita lengah sedikit saudara, kita akan habis. Kalau kita lengah sedikit, kita akan keluar jalur. Kalau kita lengah sedikit, kita akan keluar dari perlindungan Tuhan. Tetapkan hatimu untuk ada di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Saudara, dunia hanya saya ngomong sama istri saya. Saya semakin yakin bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Dan itu saya tidak tahu kapan datangnya, saudara. Saya tidak katakan, oh bulan depan Yesus akan datang. Tapi saya yakin, saya katakan kepada istri saya, sebentar lagi Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dan saya percaya itu janji firman Tuhan, saudara, bahwa tidak lama lagi dia akan datang. Apa yang mau kita kejar? Apa yang mau kita kumpulkan di dunia ini? Saudara, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, ya. Bapak Gembala katakan bukan berarti kita nggak perlu duit, saudara. Tetap bekerja. Tuhan akan memberkati kita dalam anugerahnya. Tetapi ingat, tetapkan hatimu untuk mencari dia lebih lagi. Tetapkan hatimu untuk engkau menginginkan dia lebih lagi dari semua yang ada di dunia ini, saudara. Amin. Jangan tautkan hati kita kepada dunia ini. Apapun pikiran dan perasaan yang iblis tanamkan dalam pikiran dan perasaan kita, mari kita belajar melihat kebenaran dan tetap teguh berpegang pada kebenaran itu. Maka saya percaya, saudara, kita akan jadi orang yang berjaga-jaga. Kita akan jadi orang yang lebih waspada dan tetap hidup di dalam ketaatan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sore hari ini. Mari kita akan renungkan firman Tuhan. Kita akan aminkan firman Tuhan sore hari ini. Berikanku hati seperti hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu,
layan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Sekali lagi katakan, berikan ku Tuhan. Oh haleluya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Yesus, berikan ku mata seperti matamu yang mampu layan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Sekali lagi berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Sekali lagi katakan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Yesus, kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Oh, berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Yesus, berikan ku hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan biarkan rencana Tuhan itu gagal dalam hidupmu. Hanya karena iblis si jahat menaruh pikiran dan perasaan yang salah, yang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita lemah iman kita, membuat kita lupa akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Tetapi biarlah sore hari ini lewat firman Tuhan, kita mau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus dalam hidup kita, sehingga kita punya pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang membangun, pikiran-pikiran yang mendatangkan sukacita, pikiran-pikiran yang mendatangkan damai sejahtera, perasaan-perasaan yang menguatkan iman kita, bukan perasaan ketakutan yang menekan hidup kita, bukan perasaan gagal, bukan perasaan yang datangnya bukan dari Tuhan. Tapi sore hari ini biar kita kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Saudara yang dikasih Tuhan, tugas kita di dunia ini bukan untuk mengumpulkan harta duniawi, tetapi tugas kita di dunia ini adalah membuat setiap orang mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Tugas kita di dunia ini berjalan sebagai suratan Kristus yang terbuka, supaya setiap orang melihat, membaca, setiap orang melihat dan mendengar akan kabar sukacita itu lewat hidup kita. Jangan lengah, jangan lalai. Dunia ini tidak akan bertambah baik, tetapi percayalah firman Tuhan yang akan menaungi hidup kita. Apapun yang menjadi pergumulan hidup sore hari ini, pegang teguh janji Tuhan, kebenaran Tuhan. Haleluya. Kalau dunia berkata tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak
mustahil. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Kalau hari-hari ini dunia mengatakan semuanya akan turun, tetapi percayalah, setiap anak-anaknya yang percaya dan berharap kepadanya akan dibawa naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan membuat menjadi berhasil. Bahkan saya mau berkata, kerohanian kita akan Tuhan buat terus bertumbuh di dalam nama Yesus. Engkau akan semakin kuat, bukan hanya untuk dirimu, tetapi engkau akan kuat untuk menguatkan orang lain. Engkau akan kuat, engkau akan menjadi rumah doa bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau akan menjadi mesbah doa. Nah, orang-orang akan datang kepadamu dan engkau akan mendoakan mereka. Kuat rohmu, kuat imanmu. Jangan lengah, jangan lalai. Tetapkan hatimu untuk percaya, mencari Dia. Apapun keadaanmu hari-hari ini, mungkin kau berkata, aku tidak bisa apa-apa, Pak. Aku bukan orang yang terlalu rohani. Tetapi percayalah, Tuhan akan memakai engkau dimanapun engkau ada. Haleluya, haleluya. Kami perlu belas kasihan-Mu turun atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik, sungguh sangat baik. Kuatkan hati kami yang lemah. Oh, mari sembah Dia. Kata hatimu bawa kepada Tuhan. Sama dia pegang jubahnya. Sama dia pegang jubahnya. Rasakan aliran kuasa Tuhan sore hari ini. Oh Jesus, haleluya. Oh, kuasamu Tuhan mengalir di tempat ini. Kuasa-Mu ya Tuhan memenuhi hidup kami. Oh Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan, pikiran dan perasaan Kristus kami mau taruh dalam pikiran dan perasaan kami. Haleluya. Sehingga semua yang lahir dari hidup kami adalah ketaatan akan firman-Mu. Semua yang lahir dari hidup kami adalah ketaatan akan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat sore ini. Memberkati setiap kami, memberkati setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Dimanapun mereka ada, apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan kami berdoa ya Tuhan. Biarlah berkat anugerah-Mu ya Tuhan tercurah, mengalir dalam hidup mereka, mengalir atas keluarga mereka, mengalir atas rumah tangga mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Tuhan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang membuka jalan-jalan yang tertutup bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore ini. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. 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 Amin.
Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kedua. Kita pujikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya kami serahkan pada Bapak Gembala. Kak Brina. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui ibadah kita kepada Tuhan, ya. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Ya, beberapa waktu lalu Mbak Dia sudah dipanggil ke rumah Bapak yang tadinya dia itu mau operasi tumor di sekitar payudara ketiak, tetapi ternyata kondisinya tidak baik. Dia terkena juga dengan COVID ya. Nah, terakhir singkat cerita dibawa ke asrama haji dan kembali lagi ke rumah sakit Suwandi. Keadaannya sudah jauh lebih baik karena oksigen dalam darah sudah 98-99, dan kami juga berpikir bahwa Mbak Dia akan secepatnya pulang karena kondisinya sudah semakin membaik. Dan saya berpikir besok atau lusa Mbak Dia akan pulang ke rumah dan menunggu rencana operasi selanjutnya. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Akhirnya Mbak Dia pulang Bapa di surga ya. Ya memang kalau kita lihat kegigihannya, meskipun bertahun-tahun dia mengalami sakit ya. Sakitnya itu sudah sangat lama, belasan tahun. Kita semua sudah tahu, Nona yang sudah belasan tahun yang lalu, Wempi, Erik, ya kita semua sudah tahu. Tetapi meskipun dia susah berjalan dengan kondisi yang tubuhnya juga berat, kalau dia tidak lemah, dia masih bisa pergi ke gereja. Dia tetap pergi ke gereja. Dia jalan dari Rangkah 7 ya, karena memang keuangannya juga terbatas. Untuk naik becak juga terbatas. Tapi dia rindu untuk cari Tuhan. Dia jalan dari Rangkah 7.
ke Mutiara Kasih, Karangasem 74. Tidak dijemput, tapi pulang kami antar. Tidak ada jemaat di sini yang dijemput, ya, kecuali kalau satu arah dengan saya. Satu arah dengan saya masih jemput. Itu pun tidak selalu. Tapi dia lakukan itu. Dan saya juga merasa sangat kehilangan Mbak Dia, ya. Karena ini contoh yang sangat luar biasa dalam keterbatasan keuangannya, keterbatasannya untuk pergi ke gereja, tapi dia cari Tuhan. Dia naik tangga satu, saya selalu lihat dalam nama Yesus, Mbak Dia ayo naik. Dalam nama Yesus, gemeteran saudara, karena stroke, ya, stroke. Susah untuk naik tangannya itu sampai begini. Tapi dia naik tangga satu, saudara. Dan kami berusaha untuk pemakaman terakhir, walaupun malam sampai jam 11 malam kami ke Putih, karena kesetiaannya. Kami ingin hantar dia sampai di pemakaman yang terakhir. Kami ingin hantar dia, saudara. Biarlah kita jadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup. Ini salah satu contoh yang luar biasa, saudara. Dia gak pernah ngeluh, walaupun susah hidupnya. Mungkin untuk makan juga susah. Tapi saya tidak pernah dengar dia mengeluh dengan kami. Gak pernah ada pengeluhan, saudara. Gak pernah ada pengeluhan. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam hatiku. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku.
akhir ibadah kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan, dan memberikan kami pemeliharaan yang sempurna. Sehingga hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Kami percaya Yesus, terima kasih. dan terus kami berharap bahwa Indonesia ditolong oleh Tuhan. Tangan Tuhan menolong Indonesia, memulihkan keadaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Haleluya. Sehingga masalah virus ini bisa terselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak rasa lelah yang kami lihat dari tenaga-tenaga kesehatan Tuhan. Kami lihat itu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan topang hidup mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan, sehingga mereka bisa membantu orang-orang yang saat ini kena terdampak dengan COVID-19. Dan mereka tetap memiliki semangat untuk bekerja, untuk membantu mereka yang mengalami sakit hari-hari ini. Tuhan tolong pemerintahan Indonesia, baik presiden, wakil, para menteri, jajaran yang ada, baik jajaran tinggi maupun yang terendah, yang saat ini mereka juga ikut berjuang. Ada begitu banyak keputusan-keputusan yang mungkin pro dan kontra terjadi, tetapi kami percaya Tuhan akan berikan hikmat, berikan kebijaksanaan kepada pemerintahan kami. Dan kami percaya penyelesaian boleh terjadi bagi Indonesia tercinta. Berkati segala bidang kehidupan yang ada di Indonesia ini Tuhan, bahkan di seluruh dunia. Kami percaya ada kemenangan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terus kuatkan iman kami Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan, supaya ketika kami mengalami goncangan, kami tetap teguh di dalam Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah anak domba Allah. Seluruh keluarga besar GPD Immanuel, biar ada dalam belas kasihan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Mereka masih bekerja Tuhan, mereka masih berusaha dengan pekerjaan mereka Tuhan. Mereka masih melakukan aktivitas kehidupan mereka Tuhan. Dan biar tangan kasih-Mu mengalir di dalam kehidupan umat-Mu, menolong setiap langkah-langkah kehidupan mereka. Berkati Yayasan Mutiara Kasih ini, berkati kepala yayasan sampai kepada guru-guru, baik guru KBTK dan SD, di mana kami memakai gedung ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya umat-umat-Mu yang saat ini sedang beribadah live streaming pun, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan mereka juga mengalami pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu dalam pelayanan mereka, baik di pelosok-pelosok desa terpencil hingga di kota-kota terbesar. Ada hamba-hamba Tuhan yang saat ini terpapar dengan COVID-19 Tuhan. Berikan kemurahan tangan-Mu kepada mereka Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan-Mu bagi mereka Tuhan, supaya mereka boleh kembali lagi melayani pekerjaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Berkati semua kebutuhan umat-umat-Mu di seluruh dunia, di Indonesia tercinta ini. Berkati Tuhan.
Semua rencana ke depan kami percaya ada dalam kuasa otoritas tangan Tuhan yang luar biasa. Dan semua ada dalam kendali Tuhan untuk menjadikan semuanya baik, bahkan yang terbaik. Ibadah ini kami percaya semua yang tetap melayani Tuhan, baik WL, singer-singer, pemain-pemain musik, kolektan, dan beberapa yang hadir untuk beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita terima berkat. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat di dalam berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih dan rahmat di dalam Yesus Kristus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang di rumah, bahkan pun yang ada di tempat ini yang beribadah. Tuhan tolong semua kami tetap ada di dalam perlindungan daripada Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur terima kasih. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan.